Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subatul hadiyatu wal khamsuna. Tegese cabang iman kang kaping 51 iku ngukumi kelawan hukum ingkang adil. Ing atase wong kang nyekel hukum yaitu hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humud dzalimun. Sapa-sapa wonge ora ngukumaken kelawan hukum kitab ingkang wis nurunaken Allah, mongko mengkono-mengkono wong iku zalim. Mongko sapa-sapa wonge ora adil ing dalam ngukumi, mongko teman-teman den benduni dene Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita melanjutkan cabang iman yang ke-51, yaitu hakim yang adil. Jadi hakim harus adil dalam menghukumi. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humud dzalimun. Ini kita temukan di dalam surat Al-Maidah ayat 45. Itu ada ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humud dzalimun. Barang siapa yang menghukumi dengan tidak menggunakan hukum Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humud dzalimun, maka dia menganiaya. Hukum Allah adalah hukum yang adil. Di sini jadi itu di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi itu saya baca. Jadi di Madinah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah itu orang-orang Yahudi itu sering bermusuhan antara Bani Nadir dan Bani Quraisy. Jadi ada dua kubu, dua Bani yang selalu bermusuhan, dan itu turun-temurun sekitar 100 tahun permusuhan terus-menerus itu. Nah, ketika hakim seorang Yahudi itu di dalam memutuskan perkara antara Bani Nadir dan Bani Quraidah itu tidak adil. Di dalam kitab suci Taurat itu di situ sudah ada syariat qisas. Jadi qisas itu di dalam surat kitab suci Taurat sudah ada. Maka ketika seseorang itu membunuh, maka harus dikisos, harus dibunuh. Jadi, nah ini oleh orang Yahudi itu ada diskriminasi antara Bani Nadir dan Bani Quraidah. Ketika Bani Nadir itu melakukan pembunuhan terhadap Bani Quraidah, maka tidak dikisos. Tapi ketika Bani Quraidah itu melakukan pembunuhan terhadap Bani Nadir, maka dia dikisos.
Nah ini berjalan sudah mengakar. Lalu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, dari kelompok Quraidah, Bani Quraidah itu mengadu kepada Rasulullah tentang perlakuan yang tidak adil yang dilakukan oleh orang Yahudi itu. Lalu turunlah ayat ini, wa malam yahkum bima anzalallahu wa ulaika humud dzalimun. Jadi di dalam kitab Taurat itu di dalam memutuskan kisos itu tidak ada diskriminasi. Siapapun orang yang membunuh maka harus dibunuh, baik itu dari Bani Nadir maupun dari Quraidah. Ini dalam bahasa tafsir itu asbabun nuzul. Jadi Al-Quran itu turun. Maka kalau ada orang mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, ini tidak mungkin. Karena di dalam ayat-ayat itu sering muncul seperti jawaban ketika Rasulullah itu menghadapi persoalan, itu turun ayat yas'alunaka anil anfal. Ketika orang-orang itu menanyakan tentang anfal, yas'alunaka anil khamr. Ketika orang-orang menanyakan tentang minuman keras, maka Allah memberikan jawaban dan Rasulullah akan menyampaikan pada umatnya asbabun nuzul. Lalu ada sabda Rasulullah SAW yang bisa kita jadikan pegangan bagi kita, yaitu Rasulullah itu bersabda, ada 3 golongan hakim. Yang pertama itu masuk surga, yang kedua masuk neraka, dan yang ketiga masuk neraka. Jadi maka bagi saudara-saudara kita yang menjadi hakim ini harus berhati-hati. Kalau hakim ini memutuskan secara adil dan benar, dia akan membawa dirinya ke surga. Tapi ketika seorang hakim itu memutuskan dengan tidak adil, menganiaya orang yang teraniaya, membawa dirinya ke neraka. Jadi seorang hakim itu kakinya yang satu itu ke surga, yang satu ke neraka. Ketika kaki kanannya memutuskan dengan baik, dengan benar dan adil, dia akan mendapat pahala yang besar sehingga dia membawa ke surga. Tapi kalau dia itu tidak memutuskan itu tidak adil, maka membawa dia itu ke neraka. Kenapa? Karena seorang hakim itu sangat berpengaruh pada seseorang yang mengharapkan tentang keadilan. Misalkan ada orang rumahnya itu mau digusur atau mau dikuasai orang lain, itu satu-satunya rumah yang dia miliki, lalu dia datang ke pengadilan. Nah, hakim ini ketika dia memutuskan tidak benar, maka penderitaan orang yang punya rumah ini, itu ada satu-satunya rumah dia beli dari hasil keringat kerja, mengumpulkan dari sedikit-sedikit, setelah terkumpul dia bisa membeli uang muka. Tiap bulan dia mengangsur dari hasil gajinya itu dipotong. Setelah lunas tahu-tahu mau dimiliki orang lain, misalkan begitu. Lalu karena orang lain ini punya uang, lalu datang kepada pengadilan agar dia itu dimenangkan, misalkan begitu. Akhirnya dia dimenangkan karena hakim ini disogok.
Nah ini kan menjadi penderitaan orang yang sangat berat. Dari mengumpulkan uang sedikit-sedikit, tahu-tahu rumah satu-satunya yang dihuni oleh anak istri dikuasai oleh orang lain. Maka seorang hakim yang tidak adil, dia akan membawa dirinya ke neraka. Dan begitu juga salah satu dari orang yang menjadi temannya setan adalah seorang hakim yang tidak adil. Kenapa? Karena akan menimbulkan dosa yang banyak, penderitaan orang yang teraniaya, sehingga hakim itu musuhnya itu banyak sekali. Kalau dia itu mau menegakkan kebenaran, itu tidak mudah, karena lingkaran di pengadilan itu sangat rumit, bahkan kadang-kadang intervensi dari penguasa juga sangat berpengaruh. Maka dulu ada zaman khalifah itu ada seorang hakim, karena takut dipengaruhi oleh godaan-godaan duniawiah, dia mengajukan mengundurkan diri dari jabatan hakim. Kenapa? Karena ketika dia menghadapi persoalan dua orang yang bersengketa, dan dia itu melihat orang ini adalah sama-sama punya kekuatan bukti, sehingga dia minta waktu untuk berpikir dalam memutuskan, karena dia takut salah di dalam mengambil keputusan. Minta waktu 2 bulan untuk mengkaji ulang tentang persengketaan itu. Nah, dari dua orang ini salah satunya mencoba menemui katakanlah asisten hakim itu membawakan uang untuk diberikan hakim yang tadi minta waktu 2 bulan untuk berpikir tentang keputusan yang adil itu. Dari apa yang dilakukan oleh si A tadi untuk memberikan uang kepada hakim, kalau dia langsung pada hakim tadi tidak mungkin, karena hakim ini adalah hakim yang benar-benar takut terhadap neraka, sehingga dia mendekati asisten itu. Nah, benar, uang 1 peti itu diberikan pada asisten agar diberikan pada si hakim. Apa yang dilakukan si hakim? Tidak mau. Dia tidak mau. Nah, setelah kejadian itu, dia takut melawan hawa nafsunya, takut tergoda oleh dunia, sehingga daripada saya nanti tidak mampu menahan godaan dunia, lebih baik saya membuka diri dari hakim. Nah, barangkali apa yang kita hadapi sekarang sering di media massa kan kadang-kadang terjadi jual beli kasus atau bahkan kadang-kadang terjadi keputusan yang salah. Jadi orang yang tidak salah tapi menjadi salah, dan setelah bertahun-tahun baru diketahui, oh ternyata yang salah ini. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin ada yang bertanya sebelum kita tutup. Monggo, ada pertanyaan? Bu Sartono, kalau mau bertanya, mohon Bu Sartono. Monggo, kalau mau bertanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sartono mau menanyakan kepada Bapak Haji Fakhruddin, begini Pak, apakah sholat wajib itu bisa dilakukan 2 kali ya Pak? Contohnya seperti ini, kayak pamannya Pak Sartono sama saya. Pak Sartono mau sholat di masjid, tapi karena saya ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan di rumah, terus Pak Sartono menemani saya sholat di rumah, imam sebagai imam di rumah. Terus dia setelah mengimami saya, apakah terus ke masjid untuk berjamaah di masjid? Ya, itu apa bisa Pak? Kalau demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak, intinya apa? Intinya itu sholat double, mungkin dalam hal jamaah itu. Jadi temani jamaah mungkin. Jadi misalnya kan ada seorang untuk sholat sendiri, dia niatannya jamaah. Jadi menemani, dia berusaha lagi, ini gitu. Jamaah dia kemudian dia sholat lagi. Tapi intinya bantu ibu atau mengimami saya. Ya, jadi begini, sebenarnya kalau perempuan itu sebenarnya itu sholat itu lebih baik di rumah. Ini aturan baku, tapi demi siar itu perempuan sholat di masjid tidak ada masalah dan juga mendapat pahala berjamaah. Tapi ketika seorang suami tidak bisanya ke masjid itu karena udzur, maka akan lebih bagus itu berjamaah di rumah. Bapaknya jadi imam, istrinya jadi makmum. Lalu ketika demi siar ini Bu Sartono mungkin akan lebih nyaman kalau di masjid dan juga itu siar ya, berjalan pakai itu kan sudah itu seorang muslim ya. Itu lalu sampai di rumah menemani suaminya berjamaah, boleh-boleh saja. Jadi misalkan kita sholat di masjid, sholat ya. Lalu ada orang lagi sholat lagi. Kita dalam rangka mengambil keutamaan berjamaah, kita sholat lagi untuk menemani agar ada nilai jamaahnya, boleh. Intinya boleh ya. Jadi ini Bu Sartono penjenengan tetap ke masjid, nanti pulang di rumah menemani suami untuk sholat berjamaah. Kalau nanti saya ini habis sholat di masjid, terus saya menemani Pak Sartono juga boleh ya Pak? Iya. satu boleh. Sartono kan usul ya ada masjid, jadi saya bisa menjadi makmum dari Sartono. Dia betul apa kan jalannya jenengan kata. Matur suwun. Iya. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Pak Arno takon mboten. Awal. Jadi awal. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.